Halo semuanya, good morning. Oke, hari ini sedikit spesial karena ini adalah edisi ujian akhir semester, dimana tahun ini adalah tahun kedua saya. Tahun pertama saya tapi semester 2, sorry. Kenalin, aku Yogi dari Lombok, mahasiswa yang sekolah di Universitas Pendidikan Nasional. Dan tentu hari ini adalah hari dimana sangat spesial. Tentu baik lagi spesial banget. Apa sih yang spesial gitu? Saya Yogi. Hari ini saya akan membahas tentang mekanisme biologis, tentang jatuh cinta dengan pendekatan storytelling berbasis pada ilmu dari buku James Cloud. Baik, langsung saja tanpa berpanjang lebar, saya rasa dengan penuh kepenasaran kita. Penasaran itu adalah proses, tentu penasaran itu juga merupakan satu proses biologis yang tentu juga memiliki penjelasan. Tapi kita lupakan hal itu, kita akan lanjut ke penjelasan kenapa sih orang itu bisa jatuh cinta. Penjelasannya gimana sih gitu. Jadi kita bisa membayangkan kita sedang duduk di sebuah kafe, lalu kita ditemani oleh alunan musik, lalu secara sadar menyadari bahwa ada seseorang yang masuk bertemu dengan kita, lalu jantung kita berdebar, entah kenapa ya, kita pada saat itu merasa sangat bahagia. Selamat datang di pengalaman yang kita sebut jatuh cinta. Tunggu dulu, apa yang terjadi di balik layar di dalam otak dan tubuhmu? Lalu pertanyaan yang pertama, siapa yang bertanggung jawab? Dalam biologi child psychology, cinta bukan hanya emosi. Ia adalah proses neurologis yang kompleks, melibatkan berbagai sistem otak, neurotransmitter, dan hormon. Jadi, pertama-tama, mari kita bicarakan tentang struktur otak. Struktur otak yang di dalam otak kita. Oke. Gini aja, supaya kita lebih paham dan kita lebih enjoy, aku akan memberikan kalian satu analogi yang sangat sederhana. Jadi ketika kita sedang melihat seorang yang sangat menarik, entah itu dia cantik, dia ganteng, beautiful, handsome, is the same. Amigdala, bagian otak kita, memproses emosi, terutama rasa takut, kayak gairah, itu yang kemudian langsung aktif. Tapi uniknya dalam cinta yang romantis, yang dalam aktivitas amigdala justru berkurang. Inilah yang menjelaskan kenapa cinta membuat kita buta. Kita kadang-kadang cenderung mengabaikan hal-hal yang negatif dari orang yang kita sukai. Kayak itu kalau kita jatuh cinta, kadang-kadang kita melihat objek itu sangat-sangat perfect, seolah-olah dia tidak ada kekurangannya, dia sangat cantik, beautiful, perfect, pokoknya sangat perfect lah kalau kita jatuh cinta. Nah, selanjutnya ventral tegmental area, atau kita biasa sebut di psychology VTA, dan natural accumbens di bagian otak menyala terang. Mereka ini adalah bagian dari sistem reward otak. Otak menyala di bagian tengah, lalu muncul label VTA dan nucleus accumbens. Sama seperti kita makan coklat atau dapat pujian, cinta juga memicu pelepasan dopamin, neurotransmitter yang membuat kita merasa senang. Lalu kita termotivasi dan ingat lebih dekat. Hormon neurotransmitter ekstra kimia cinta. Yang kedua, kita akan membahas tentang hormon dan neurotransmitter ekstra kimia cinta. Jadi, selain dopamin, tubuh juga akan melepas oksitosin dan vasopressin, yang dimana dua hormon yang terlibat dalam kedekatan dan ketertarikan jangka panjang ini sering dijuluki sebagai hormon pelukan.
Ia dilepas saat kita menyentuh pelukan, bahkan hanya saat menatap pasangan kita. Sementara itu, norepinefrin meningkat saat jatuh cinta, membuat kita merasa lebih tertarik dan sedikit cemas. Lalu ini yang menjelaskan kenapa saat kita jatuh cinta, kita bisa merasa tidak bisa diam dan terus memikirkan dia. Wah, dia ini cantik, dia ini seperti ini, dia baik, semuanya terpikirkan oleh mata kita. Dan jangan lupa, serotonin kadarnya justru menurun. Ini bisa menjelaskan kenapa cinta awal sering diwarnai dengan obsesi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian 3. Sistem saraf, pusat dan pinggirannya yang bekerja sama. Bagaimana sistem saraf kita ikut bermain? Jadi penjelasannya itu adalah sistem saraf yang berpusat terutama di bagian otak dan sumsum tulang belakang kita adalah panggung utama pengolahan emosi cinta. Sementara sistem saraf di tepi, terutama sistem saraf otonom, mengatur reaksi tubuh kita. Detak jantung meningkat, tangan itu berkeringat, atau perut terasa berkupu-kupu. Lalu berkombinasi antara sistem simpatis yang membuat kita siap melawan atau lari, dan parasimpatis yang menciptakan sensasi kompleks saat jatuh cinta, antara tegang dan nyaman, antara takut dan bahagia. Baik, saya akan menjelaskan bagian 4. Bagian 4 ini adalah tentang bagaimana alur perilaku dari tatapan ke ketertarikan. Jadi, jatuh cinta dimulai dari persepsi sensorik. Kita melihat dan mendengar atau mencium seseorang, informasi diproses oleh otak, lalu ada 4 proses yang tentu kita bisa tahu. Dan hari ini saya akan menjelaskan 4 proses itu. Yang pertama itu adalah amigdala atau nilai makna emosionalnya. Lalu yang kedua adalah VTA dan nucleus accumbens, memicu dopamin yang kemudian timbul motivasi dan rasa senang kita. Lalu proses ketiga, sistem saraf otonom menimbulkan reaksi tubuh kayak detak jantung kita yang lebih cepat, kayak pupil kita membesar, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, oksitosin dan vasopressin memperkuat ketertarikan emosional. Dalam waktu singkat, sistem otak dan hormon dan saraf kita bekerja serempak untuk menghasilkan satu emosi kompleks yang dinamakan dengan cinta. Jadi, itulah penjelasan kenapa kita bisa jatuh cinta. Jadi, kesimpulannya adalah jatuh cinta bukan sekedar perasaan. Ia adalah tarian rumit antar otak, hormon, dan sistem saraf. Tapi, justru karena kompleks itulah cinta menjadi sangat manusiawi. Emosi yang mengubah cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Dan itulah yang membuatnya luar biasa. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan semoga Miss saya senang dengan apa yang saya jelaskan hari ini, karena saya sangat berharap nilai saya luar biasa di semester 2 ini. Terima kasih semuanya, terima kasih banyak Miss. Good morning.